Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke RKIA Channel. Kali ini kita ada tamu wanita cantik. Kita akan bincang-bincang tentang adat dan berbagai hal perkembangan gerakan perempuan kali ini. Malam ini tamu kita adalah Kanjeng Raden Ayu Intan Rumbinang. Intan Dewi Rumbinang. Oh, pakai Dewi ya. Ya. Panggilannya apa? Intan apa Dewi? Intan. Intan, Ya. ya. Jadi Siap. Intan itu berlian, ya kan? Iya. Berlian, seperti berlian, ya bener ya? Iya, betul. Intan itu seolah batu kayak berlian lah kira-kira kayak Iya. gitu. Kita nyebutnya Intan. Iya. Ya. Jadi wanita yang seperti Intan. Nah, gitu. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Iya. Bapak. Mana sehat? Alhamdulillah Itu yang sehat. penting sehat. Iya. Penting sehat. Ibu ini posisi kalau di organisasi wakil sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ya? Iya. Itu organisasi apa itu? Jadi ada organisasi yang mewadahi Raja Sultan Nusantara, Iya. ya kan di situ salah satunya ya. Hmm. Adanya namanya Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Ya, saat Iya. ini ketua umumnya adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Maparesa. Seperti itu. Sebelumnya Sultan Sepuh Cirebon. Oh, sebelumnya Sultan Kasepuhan Cirebon. betul. Sekarang Kraeng ya. Iya, Raja. kali Maros ke-8. Maros ya? Iya, Maros Oke. ke-8. Jadi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara itu yang sering ngadakan itu ya apa? Festival Keraton. Festival Keraton ya, Siap, yang setiap pindah-pindah seluruh Iya, betul. keraton pindah-pindah ya. Iya, betul. Itu gimana polanya itu? Jadi mana yang memang siap, keraton mana yang siap menjadi tuan rumah, yang memang didukung oleh pemerintah daerah setempat, situlah diselenggarakan. Oh, ditetapkan ya. Siap, Jadi betul. tahun ini siapa nih? Tahun ini siapa seperti itu kira-kira ya? Betul. Oke. Ya. Itu kegiatannya apa aja Bu kalau forum itu, keraton itu? Kita tentunya lebih concern kepada pemajuan kebudayaan yang memang saat ini ya dapat dukungan dari Pak Jokowi ya untuk pemajuan kebudayaan. Iya. Jadi dari keraton-keraton ini yang memang masih memiliki perangkat adat seperti itu kan, jadi tetap dilestarikan. Oh, iya. Siap. Nah, perhatian pemerintah terutama di era Pak Jokowi ya, Pak Jokowi lah, perhatian Pak Jokowi terhadap kebudayaan ini kan lumayan ya. Iya. Kalau 17-an aja selalu pakai pakaian adat, Iya, betul. iya kan? Iya. Nah, khusus terhadap keraton, nah, ada nggak perbedaan dengan presiden yang lain misalnya? Atau kemajuan atau lebih baik atau seperti apa yang Ibu rasakan? Iya, yang saya rasakan Pak Jokowi ini sangat perhatian kepada Raja Sultan Nusantara. Ya, dengan salah satu perhatiannya itu setiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kami dapat undangan. Oh, Ya, seperti itu. Dan kami ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa, terhormat. VIP lah, istilah Iya, VIP lah ya. Iya. Oh. Ya, seperti itu. Oh, jadi Raja Sultan diundang juga ya? Ya, diundang. Jadi dari seluruh Nusantara yang memang diakomodir dari masing-masing organisasi ya, organisasi Iya. keraton ini, ya kita dapat undangan seperti itu. Terus kalau Raja Sultan pernah diundang di istana, saya pernah baca atau lihat TV Iya. itu termasuk ya? Iya, betul. Jadi pada tahun 2018 kami dari organisasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara mendapat undangan. Jadi Raja Sultan Nusantara itu untuk bersilaturahmi kepada Pak Jokowi di Istana Bogor. Oh iya. Dan dulu Pak Raja Sultan ketemu presiden gitu kan judulnya, iya. Iya. Ya, itu sangat luar Itu biasa. inisiatif Pak Jokowi atau inisiatif dari forum atau gimana itu? Iya, memang itu terbersit awalnya dari Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini ingin mengumpulkan Raja Sultan Nusantara, ya ingin mendengar apa keluhan-keluhan yang ada di keraton seluruh Indonesia. Iya. Terus pada menyampaikan masing-masing Iya, gitu. masing-masing menyampaikan, kemudian ada beberapa program yang memang dibantu ya kan untuk terakomodir keluhan-keluhan dari keraton, seperti itu Pak. Oh, ada juga ya yang gitu. Ada. Jadi bukan nomor-nomor gitu ya. Jadi revitalisasi seperti itu Pak. Di keraton. bangun keraton-keraton itu bagian dari hasil silaturahmi itu berarti? Iya, ada beberapa. Oke. Iya. Pembangun revitalisasi istana-istana Betul. yang sudah semakin memprihatinkan itu jadi Betul. pelan diperbaiki ya. Iya. Oke. Jadi
pembangunan Pak Jokowi ini bukan hanya infrastruktur ya, Iya. termasuk masalah adat keraton, Iya, itu pun menjadi perhatian beliau. Iya. Apa yang paling dirasakan kesan Ibu, terutama para Raja Sultan terhadap seorang Jokowi? Menurut saya pribadi Ya, jadi Pak Jokowi ini ingin berusaha memahami apa keluhan-keluhan dari raja-raja dan sultan ataupun masyarakat adat yang ada di Indonesia. Ya. Dengan begitu kaya dan beragamnya adat budaya istiadat yang ada di Indonesia inilah Pak Jokowi ingin mengumpulkan, ya kan, dari situ supaya generasi muda juga tahu bahwa Indonesia ini siapa pendahulu-pendahulunya yang memiliki kontribusi kepada negara. Oke, oh sampai iya ya, jauh sebenarnya Iya. pemahamannya bukan sekedar mengumpulkan ya. Iya. Oh, ya. Nah, di samping mengumpulkan implementasi, revitalisasi tadi ya, Iya. untuk melestarikan budaya keraton sendiri, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada umumnya, khususnya kebijakan dari Pak Jokowi yang dirasakan? Ya dengan adanya bantuan ya kepada keraton-keraton ya kan untuk melestarikan adat budayanya, kemudian peninggalan-peninggalan dari leluhurnya seperti itu. Oh, Ya. itu sampai sana perhatiannya ya? Iya. Oke. Terus peran apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi terhadap para pemangku adat atau sultan ataupun raja tadi? Menurut saya Pak Jokowi ini ingin meminta ya kepedulian dari para raja dan sultan ini untuk kemajuan bangsa ke depannya. Karena memang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai adat budayanya. Persis. Karena budaya itu adalah benteng bangsa kita, ya, benteng persatuan. Iya. Oh, jadi jauh ke depan supaya berperan aktif lah kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi hal-hal mana yang bisa dapat kekurangan, keluhan yang dibantu pemerintah, di satu sisi apa yang bisa terus dikembangkan, dilestarikan dan dikembangkan daripada adat yang ada di masing-masing istana ataupun keraton itu. Ya, selain itu karena memang sudah kewajiban sebagai warga negara kan mendukung siapa pemimpinnya. Iya. Nah, ini Ibu sendiri kenal nggak sih sama Pak Jokowi? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau mungkin beliau tidak mengenal saya, tapi saya kenal beliau. Kenal beliau dalam arti kata saya mengikuti perjalanan beliau dari mulai memasuki Jakarta ya Pak ya. Beliau mau mencalonkan sebagai gubernur, kemudian ya saya 2019 saya juga masuk dalam organisasi relawan yang mendukung beliau. Kemudian dengan berjalannya waktu kembali saya mendapat undangan yang tahun 2018 di acara silaturahmi Raja Sultan Nusantara di Istana Bogor. Disitulah saya melihat betapa luar biasanya bertemu langsung sama presiden. Iya. Nah, sebelum dan sesudah ketemu dengan presiden, apa bayangan Ibu terhadap sosok Jokowi itu seperti apa? Beliau seorang pemimpin yang sangat merakyat ya. Jadi beliau itu tidak membeda-bedakan rakyatnya. Beliau sangat perhatian kepada kami. Kita memberikan waktu untuk berselfie seperti itu kan. Itu yang memang kita sederhana ya. Sederhana, tapi kita belum pernah mendapatkan ya saya pribadi belum pernah saya berselfie dengan seorang pemimpin negara. Itu suatu kebanggaan tersendiri untuk saya. Iya. Jadi selfie jangan dianggap sepele dampaknya. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Benar sederhana kan sebenarnya itu. Itulah yang menimbulkan kecintaan kepada beliau dari masyarakat itu. Jadi hanya selfie, makan, terus kemudian perilaku beliau seperti apa? Dalam tutur kata dan menurut Ibu? Beliau sangat sopan, sangat sopan dan ramah, ya kan, dengan candaan-candaan yang memang membuat suasana lebih humble lagi gitu kan. Iya. Jadi membangun keakraban, sambung rasa ya. Betul. Sambung rasanya itu nyambung gitu ya. Iya. Nah, menurut pendapat Ibu tentang sosok Jokowi selama memerintah 10 tahun ini, apa yang dirasakan oleh Ibu sendiri? Saya melihat ya, yang saya pribadi itu melihat beliau ini
sosok tokoh yang luar biasa, aset negara, aset bangsa Indonesia, yang memang harus kita akui ya, bagaimana beliau ini dalam pembangunan, ya kan, dalam perhatian kepada rakyat, ya kan. Ya memang tidak ada seseorang yang sempurna, namun apa yang sudah beliau lakukan itu adalah yang terbaik menurut saya. Seperti itu. Nah, Ibu sebagai tokoh perempuan ya, yang juga bergerak di berbagai kegiatan keperempuanan, apa yang Ibu rasakan dari kinerja Pak Jokowi ataupun sosok Pak Jokowi terhadap bangsa ini, terutama untuk perempuan? Ya beliau sangat perhatian dengan perempuan dan anak ya, terutama perlindungan, bagaimana hak-hak perempuan beliau perjuangkan, gitu kan. Persamaan gender seperti itu, beliau juga masukkan, ya kan, bagaimana kita ini perempuan diberi keleluasaan dan hak yang sama dalam bekerja, seperti itu, Pak. Iya. Adalah sesuatu yang dirasakan ya. Nah, ini kan mau berakhir. Gimana penilaian Ibu nih terhadap sosok Jokowi dan harapan Ibu Pak Jokowi itu nanti gimana gitu ya? Apa harapannya? Harapan saya Pak Jokowi tetap membantu pembangunan Indonesia. Jadi ada akselerasi ke depannya. Jadi jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi juga bisa membantu mendorong pemerintahan yang baru terpilih saat ini. Terus kemudian peran perempuan selama era Pak Jokowi, Ibu tadi mengatakan persamaan sudah mulai bagus, kesempatan perempuan menduduki jabatan menteri, dirjen, direktur utama perusahaan cukup banyak yang diberikan penugasan pada tokoh-tokoh perempuan sesuai kapasitas tentu kan. Apalagi yang membuat kebanggaan seorang perempuan terhadap sosok Pak Jokowi? Bagi saya Pak Jokowi itu adalah sosok pengayom, pengayom, dan beliau ini seorang yang memiliki integritas yang tinggi dan komitmen, itu yang saya rasakan. Nah, kembali kepada komitmen. Pada waktu silaturahmi keraton, beliau kan menyampaikan beberapa hal dong, revitalisasi lah, apa keluhan-keluhan daripada para raja Sultan. Ada nggak implementasi di lapangan? Kira-kira apa revitalisasi apa? Dengan adanya dari orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya, ya kan, beliau terjunkan untuk melihat bagaimana kemajuan di keraton-keraton tersebut, ya kan, ditinjau apa memang layak atau tidak dalam revitalisasi tersebut, seperti itu. Kemudian dengan beberapa permasalahan memang tidak semua dapat segera diatasi, namun kan semuanya ada progres lah. Ya, ada progres. Tapi ada beberapa keraton yang sudah direvitalisasi ya? Ya, peninggalan ya. Iya, maksudnya peninggalan keraton. Peninggalan keraton ya. Udah ada ya? Ada, ya. Artinya implementasinya ada lah, bukan omon-omon gitu. Ya, ada ya? Ada ya. Oke. Itu dirasakan oleh anggota para raja dan sultan kira-kira, walaupun belum menyeluruh. Ada keraton yang belum, ada keraton yang sudah, ada yang dibantu, ada yang sedikit atau belum. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Baik. Tapi arah ke situ ada, perhatiannya ada. Ada. Oke. Terhadap pembangunan, bukan pembangunan ya, pembinaan atau pemberdayaan kebudayaan pada umumnya di Indonesia di era Pak Jokowi itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya ada kemajuan ya dari era sebelumnya, karena Pak Jokowi ini kan selain mengundang para raja sultan, beliau juga mendengar apa keluhan dari masyarakat adat. Jadi tidak hanya dalam kapasitas raja sultan saja, tapi pemangku adat juga beliau. Iya, di kampung-kampung ya, hukum adat dan sebagainya ya. Betul, ya. Ya bahkan tanah ulayat di Sumbar itu sudah diberi sertifikat. Sudah diberikan sertifikat beliau. Berbasis ulayat ya, itu termasuk ulayat. Bagian adat kan. Betul. Nah, itu adat di adat Sumbar atau di mana secara ada ya progres itu ya. Ada ya. Ya mungkin suatu saat hak keperdataan keraton, harapan terhadap presiden terpilih. Harapan kami ya, hak-hak ulayat yang memang belum terrealisasi dapat dituntaskan oleh presiden terpilih, ya kan, dengan adanya dorongan dari kepemimpinan Pak Jokowi saat ini. Jadi kebijakan terhadap keraton dan kebudayaan dan masyarakat adat yang telah di fondasinya diberikan ya gitu kira-kira ya oleh Pak Jokowi supaya dilanjutkan oleh
Prabowo Pak Gibran. Gibran, Yakin nggak kira-kira itu jalan? Insya Allah saya yakin. Ibu yakin ya? Yakin. Ya. Oke. Jadi artinya forum-forum atau organisasi-organisasi terus akan menjalin hubungan dengan presiden terpilih nanti. Ya, harus. Iya. Karena kan Raja Sultan Nusantara ini adalah tokoh ya, tokoh masyarakat, tokoh adat. Iya. Yang memang keberadaannya ini harus diperhatikan oleh pemerintah terpilih. Jadi presiden terpilih suka tidak suka, kalau budaya ini mau lestari dan berkembang ya harus semua pihak dirangkul ya. Iya. Pemangku adat kampung, pemangku adat keraton. Kan pemangku adat kampung juga ada datuk-datuk dan sebagainya, itu kan luar biasa itu kan. Di samping raja dan sultan yang agak lebih besar lagi, kira-kira seperti itu ya. Mungkin lebih kepada kita ini menjaga budaya. Oh iya, dengan berbagai salurannya. Betul. Salah satunya itu keraton. Keraton ya salah satu lah. Salah satu. Bukan satu-satunya ya. Iya, tapi salah satu. Iya. Nah, Ibu sendiri sebagai pengurus di Forum Silaturahmi, terasa nggak sih peran keraton ini terhadap menjaga pelestarian budaya bangsa ini? Saya merasakan hal itu, dan hal itu merupakan hal yang penting ya. Karena memang kita tidak bisa melupakan benang merah perjuangan bangsa kita ini. Semuanya kan berawal dari juga kontribusi para raja sultan pada tempo dulu. Iya. Itu tidak dapat dipungkiri. Sejarah juga mencatat hal tersebut. Karena bangsa ini terbangun atas peran para raja lagi gitu ya. Salah satunya peran para raja sultan. Sehingga ya itulah budaya bangsa Indonesia seperti ini. Itu tidak luput daripada peran dan peranan raja sultan waktu itu. Betul. Dan waktu sekarang pun harus tetap untuk pelestariannya harus dilibatkan gitu ya. Betul. Iya. Nah, kita kembali ke gerakan perempuan. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan perempuan itu? Apa? Ibu kan senang aktif di beberapa organisasi. Iya, keperempuan apa saja jadi kira-kira yang paling meyakinkan atau paling berkesan dalam kehidupan sendiri lah. Siap. Mungkin yang paling dekat lah yang kemarin kami lakukan ya Pak ya. Gitu. Mungkin kita lebih memperjuangkan bagaimana saat ini yang lagi marak ya Pak ya, ada judi online. Judi online, ya. Kita menghimbau, kita juga akan bergerak kepada rakyat ya, terutama menengah ke bawah ya, mensosialisasikan bahwa kita harus berantas judi online. Karena memang pengaruhnya sangat berbahaya untuk kelangsungan rumah tangga ya kan, kemudian juga untuk mental. Baik itu sekarang kan yang sasarannya kepada anak muda ya, generasi muda. Jadi itu harus kita tularkan, getuk tular kepada ibu-ibu ya kan, sebagai fondasi dalam rumah tangga, seperti itu Pak. Supaya menjaga keluarga tidak hati-hati, jangan harus dilirik itu handphonenya main apa gitu. Ya betul. Apa aja polanya itu. Ini kan digital, ngumpet kan nggak tahu main. Ada apa game online yang mengarah kepada judi online tadi. Itu sosialisasi ke sana ya. Betul. Gerakan itu terus dilakukan atau gimana? Iya, jadi kita harus berupaya, kita berkesinambungan ya Pak ya. Jadi kita merangkul beberapa komponen bangsa, beberapa lapisan masyarakat juga untuk mensosialisasikan hal tersebut. Kita dengan cara ya tadi terjun langsung ke lapangan ya kan. Kita juga membantu komunitas-komunitas yang memang untuk menularkan hal tersebut gitu Pak. Agar judi online pokoknya ganyang, sikat ya gitu ya. Siap. Iya. Jadi gerakan yang paling efisien dan efektif di dalam gerakan anti judi apa menurut Ibu? Ya, kita harus lebih peduli kepada anak kita ya kan, dan kita harus memberikan pemahaman juga kepada generasi muda Pak. Gitu. Lebih lingkungan terdekat lah ya. Lingkungan terdekat ya. Iya, sesuai keterjangkauan ya. Betul. Iya, luar biasa itu. Jadi ditularkan kepada sesama perempuan. Hati-hati nih suamimu, anakmu gitu ya. Ya, karena banyak yang dirugikan tuh sebagian besar ya Pak ya, itu kaum perempuan dan anak-anak. Gitu. Gaji nggak nyampe. Iya. Gajinya dipakai untuk judi. Betul. Banyak yang seperti itu ya. Luar biasa. Jadi memang judi online merupakan bahaya laten ya. Bisa dibilang seperti itu ya sekarang ini. Krisis kita ya. Betul. Krisis akibat judi. Ya, ini tugas kita bersama. Iya. Oh, itu Ibu sedang gerakkan ya dengan kelompok komunitas ibu-ibu lah. Iya. Komunitas perempuan. Ya. Jadi semua ini. Maju. Oh iya. Nah,
kembali ke Pak Jokowi. Ya. Ya, ini kan karena bagaimanapun Pak Jokowi ini akan berakhir. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, tinggal menghitung hari. Walaupun banyak orang tidak merasakan seolah-olah kok nggak ada pergantian, kan gitu ya. Siap. Dianggapnya Pak Jokowi terus, padahal tanpa disadari Oktober nanti itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 7 sudah berakhir dan digantikan oleh Pak Prabowo. Pesan dan kesan harapan Ibu apa? Harapan saya ya Pak Jokowi ini menjadi salah satu pendukung dari keberlangsungannya akselerasi pembangunan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, saya berharap Pak Jokowi mendapat posisi yang memang strategis ya Pak ya, gitu, untuk membawa nama Indonesia jauh lebih baik lagi. Apalagi Indonesia ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Soekarno sebagai mercusuar dunia. Oh iya, ya. iya, Jadi iya, ya iya. itulah bagaimana eksistensinya Pak Jokowi bisa ada dalam dunia internasional seperti itu Pak. Supaya Pak Jokowi lebih berperan secara internasional, Betul. membawa Indonesia, kira-kira begitu ya? Betul. Kenapa harapan Ibu punya harapan seperti itu? Bayangannya seperti apa? Karena Pak Jokowi adalah sosok yang fenomenal bagi saya. Iya, 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 iya. Dan beliau juga sudah terbukti ya dengan keberhasilan dalam pembangunan selama ini, ya kan. Beliau juga di mata dunia juga sangat terhormat, yaitu kan sudah mengangkat nama baik Indonesia Pak, di Oh dunia iya, internasional. jadi nama baik sosok presidensi tidak hanya untuk kepentingan Jokowi, tapi benar-benar untuk kepentingan Indonesia, Betul, maksudnya gitu ya? iya. Oke. Siap. Nah, selama ini ya Bu ya, banyak orang yang kurang atau menyerang Iya. Pak Jokowi dan keluarga. Menurut Ibu gimana? Ya, kalau Pak Jokowi sih selalu santai ya menghadapi iya, iya. serangan dari berbagai pihak. Iya, iya, iya. Karena memang beliau sudah menyadari dan memahami apabila kita ada di atas itu kan terjangan angin seperti itu kan akan makin kencang ya Pak Iya, ya. iya, Jadi iya, beliau sudah siap akan hal itu dan dalam sisi spiritual pun beliau orang yang sangat sabar yang saya lihat ya. Dan beliau juga orang yang memang sangat ya menjaga dalam ibadahnya yang saya tahu ya Pak ya. Iya, iya, gitu. iya. Jadi itu mungkin yang menguatkan beliau untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Kekuatan spiritual Pak Jokowi Betul. luar biasa. Iya. Nah, keraton kan tidak lepas dari masalah-masalah spiritualitas ya. Iya. Nah, itu gimana spiritual Pak Jokowi kalau terkait dengan kebiasaan-kebiasaan spiritual yang dilakukan di keraton-keraton untuk raja yang diajarkan oleh para raja-raja dan sultan itu seperti apa? Iya, memang karena beliau ini mungkin latar belakang dari Pulau Jawa ya, jadi otomatis dekat dengan keraton, ya kan. Yang saya lihat yang beliau terapkan itu bagaimana beliau ini mendem jero seperti itu kan. Jadi beliau ini menghadapi segala sesuatu tuh tidak frontal gitu kan. Beliau tetap tenang, ya kan. Beliau sabar, itu sangat luar biasa menjadikan seorang pemimpin yang bijaksana. Jadi spiritualitas salah satu adalah bagaimana kita wise, bagaimana kita bijak dalam mengatasi dan menghadapi berbagai hal. Ya. Ya, baik. Ini luar biasa. Pesan terakhir bagi masyarakat kita terkait dengan pergantian kepemimpinan ini apa? Harapan saya masyarakat semuanya tetap bersatu, menghormati siapapun mantan pemimpin bangsa kita, ya kan. Biarkanlah Pak Jokowi ini landing dengan baik, menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia. Kita bincang-bincang ini luar biasa. Kita akan sambung pembicaraan selanjutnya mengenai budaya, mengenai emansipasi perempuan di tahap Kaya Channel berikutnya. Selamat malam.